Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Jadi materi hari ini hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita sudah menginstal Linux Debian berbasis desktop. Hari ini kita akan menginstal Linux Debian yang menggunakan teknik mode text ya. Jadi nanti silakan kalian amati teknik-teknik atau cara-cara untuk menginstalasinya ya. Tolong seperti biasa ya, nanti ada tugas untuk membuat sebuah laporan. Nanti akan juga saya sediakan tempat atau menu link untuk menguploadnya tugas. Jadi silakan kalian catat kalau perlu ya. Jadi biar nggak mengulang-ulang lagi videonya kalian ya. Jadi silahkan langsung bisa kalian catat, terus nanti silahkan kalian kirimkan. Selain itu juga pasti ada tentunya teori ya yang akan kalian kerjakan juga. Di mana? Ya seperti biasa di forms ya. Nanti selain langkah-langkah instalasinya kalian laporkan, juga menjawab soal teori ya. Jadi kalian harus mengerti ya, karena saya juga harus tahu sampai mana kalian memahami tentang sistem operasi jaringan ini ya. Oke, karena kita sudah membuat kemarin ya tentang instalasi berbasis desktop, kita coba sekarang sama ya, kita menginstal lagi ya, yaitu yang berbasis teks. Caranya seperti biasa, storage-nya jangan lupa ya. Kalian klik, terus kalian arahkan kemana? Ke Debian 8.6.0 DVD 1 ya. Silakan di OK ya. Setelah itu kalian pilih start seperti biasa ya. Start. Nanti pilih yang atas ya. Kalau kemarin kita pilih yang graphical install, kita pilih yang install ya. Nah, di sini juga sama. Ini saya hilangkan ya biar tidak menghalangi. Oke. Di sini juga sama. Ada pilihan untuk menentukan language-nya. Pilih saja Inggris ya. Kita enter. Nah, juga sama, pilih country-nya, area-nya apa, pilih United States. Kalau di sini kita tidak bisa pakai mouse ya, kita harus menggunakan tombol-tombol pada keyboard ya. Kita main di keyboard kalau di sini. Jadi kalian harus tahu ya, di luar kepala ya, tentang keyboard ya, tombol-tombolnya, biar kalian lebih cepat untuk installnya. Ini kita pilih anak panah ya, ke atas ke bawahnya ini paling jelas anak panah. Tadi juga saya pakai anak panah. Kalau sudah kalian tentukan, pilih enter. Nah, ini juga sama. Silakan anak panah ke atas ke bawah, juga sama, pilih enter ya. Oke, kita tunggu sebentar. Dia lagi proses. Ya. Ini kita sudah tidak konfigurasi VirtualBox lagi. Ini konfigurasi VirtualBox kemarin. Jadi ini kita install ulang. Tetapi kalau kemarin kita pakai mode grafik, sekarang kita coba pakai yang mode teks. Ya, ini yang kemarin ya, sama. Kalian pilih yang defaultnya, pilih yang atas, lalu tekan enter. Nah, ini Debiannya. Kita beri nama yang lain ya, misalkan Debianku ya, Debianku. Nah, untuk pindah ke tombol 1 dengan tombol ke menu 1 continue atau ke go back itu pakai tombol tab ya. Tab ya. Kalau sudah kalian tentukan pilihan mana yang kalian inginkan dengan tombol tab, lalu tekan enter, continue. Domain name-nya kita tombol tab lagi,
enter, continue ya, karena kita tidak bisa pakai mouse. Nah, root password, masih ingat kan root itu apa kemarin? Root itu adalah administratornya yang ada di Linux. Kita pakai password apa? SNI. Berapa? 1 2 3 4 5. Nah, jangan ditulis SNI loh ya. SNI itu maksudnya 1 2 3 4 5 6. Kita tab lagi, kita continue, enter. Re-enter password to verifikasi. Jadi kita ketikkan ulang passwordnya tadi. 1 2 3 4 5 6. Kita tab, continue, enter. Full name-nya kita beri nama siapa? Ini full name-nya user biasa ini ya. User biasa misalkan kita beri nama Maju Jaya misalkan. Ya, kita tab, enter. Kita tab lagi, enter. Passwordnya apa? 1 2 3 4 5 6. Tab, enter. 1 2 3 4 5 6. Pakai tombol tab, enter. Nah, ini anak panah ke bawah ke atas kalau ini ya. Pilih Pacific, enter. Oke. Nah, kalau kemarin kita pakai yang manual, kita coba sekarang pakai yang otomatis ya. Pilih, kalau pilih otomatis berarti pakai yang atas, enter, enter, enter lagi. Nah, kalau kita pilihan yang otomatis cuma ada dua ya di sini. Ada primary itu 16,3 GB untuk root, logikalnya untuk swapnya 744,5 atau 8 gigahan ya. Ya, kurang lebih ya. 744 MB untuk swapnya. Jadi cuma ada dua, untuk root sama swap. Kalau sudah finish, apakah ingin format partisi? Ya jelas pilih yes. Kalau tidak ya gak jadi lanjut nanti ya. Pakai tab pokoknya ya perpindahannya. Perpindahan menu satu dengan menu yang lain pakai tombol tab. Kalau untuk melanjutkan tekan enter ya. Kalau milih atas bawah, ingat itu ya. Kalau di mode teks seperti ini pakai keyboard. Jadi nanti waktu ujian-ujian ya, yang disarankan itu kalian instalnya bukan mode grafis tapi mode teks. Jadi sering-seringlah berlatih menggunakan install mode teks dan memahami tentang tombol-tombol keyboard biar kalian lebih hafal dan lebih familiar. Tanpa harus melihat keyboardnya, kalian sudah bisa, oh tombol tabnya di sini, oh tombol anak panahnya di sini, oh tombol enternya di sini ya, paham ya. Jadi kalian harus tahu itu ya. Karena penilaian yang terbaik ya, itu kalau misalnya nanti salah satunya penilaian yang terbaik itu salah satunya misalnya pakai mode teks ya. Kalau mode grafis kan tinggal next pakai mouse sudah bisa ya. Tapi salah satu poin plusnya ya tadi ada tombol keyboardnya tadi ya, pakai tombol keyboardnya tadi, perpindahannya cepat hendaknya ya, itu juga pengaruh dalam penilaian. Makanya yang disarankan untuk penilaian itu pasti mode teks ya. Di lomba-lomba apapun kalau dia pakai Linux pasti yang nilainya tertinggi kalau dia pakai mode teks. Dah, ini kita muncul lagi. Apakah kalian ingin nyekan another DVD yang lain? Tidak. Kalau tidak ya pilih no. Pilih apa dari jaringan ada? Tidak, pilih no. Ya, terus lanjut. Nah, ini masih memilih dan menginstal software. Masih menganalisa ya. Yang diinstal apa saja. Nah, participate the package user survey, pilih yes. Nah, ini kalian pilih mana? Nah, ini sama. Kalau kalian
centangnya kalian hilangkan, pakai apa menghilangkannya? Terus mengembalikannya pakai tombol tab ya? Salah, pakai tombol spasi ya. Oke, ini biarkan ya. Kalau ini dihilangkan artinya apa? Berarti kalian tidak apa? Memilih tampilan desktop nanti hasilnya ya, desktopnya tidak akan keluar ya. Paham ya? Oke. Pengen tampil desktopnya keluar atau tidak? Ya. Kalau untuk latihan ya tampilkan saja. Tapi kalau ujian nanti atau yang lainnya, kalian tidak boleh memilih yang ada Debian desktopnya. Kalian harus semuanya dalam mode teks ya, berlatihnya. Oke. Itu saat ini karena kita belajar, pilih saja tidak apa-apa ya. Terus ini ya Bapak pilih apa? Coba kita pilih KDE ya. Kita centang satu ya, kita coba, kita uji coba. Kita continue. Tampilannya apakah sama nanti hasil akhirnya ya kita lihat ya. Ya, ini proses membuat atau menginstal dan memilih softwarenya ya. Kita tunggu dulu ini. Ya, jangan lupa nanti ada tugas kalian membuat laporan ya. Nanti silakan difoto atau silakan diketik terserah ya. Pokoknya nanti hasilnya silakan dikirimkan ke Teams ya. Lebih baik difoto, jadi ditulis tangan ya, itu lebih baik. Gambarnya Pak ya nggak usah ditulis kayak kemarin, gambarnya usah digambar. Kalau bisa silakan digambar, kalau tidak bisa ya biarkan aja, tidak apa-apa. Pokoknya langkah-langkahnya harus sistematis sesuai dengan urutan ya. Jangan ngencelong-ngencelong ya. Kalau sampai ngencelong-ngencelong ya, itu akan berpengaruh, kalian akan mengulang menulis lagi ya, remedinya. Paham ya? Kemungkinan besar seperti itu. Dan jangan lupa juga ada soal-soal teori yang akan kalian kerjakan di forms ya, jangan sampai lupa itu. Oke, masih menunggu lama ya, karena kita misalnya banyak softwarenya yang diinstal tadi.
Tunggu ya. Sambil nunggu itu kalian bisa catat ya, sambil diingat-ingat ya. Oke. Nanti juga akan kalian belajar IP address ya. Saya belajar ya. Dibuka-buka buku lagi, buka-buka lagi bukunya biar kalian paham ya tentang IP address. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti tadi. Install the group loader, pilih ya, yes ya, enter. Pilih yang bawah, enter lagi. Ya. Pokoknya kita main tab, enter, spasi, atas anak panah, bawah, atas ya. Jangan lupa itu. Nah, ini apakah ingin di restart? Karena sudah finish selesai installnya, pilih continue jelasnya ya. Nah, ini reboot. Tunggu sebentar ya, masih proses loading. Nah, tampilannya beda dengan tadi kan, karena kita TDI pilihnya GKDI, bukan Gnome. Tadi usernya apa ya? Debian Maju Jaya, Maju Jaya, sampai lupa passwordnya. Passwordnya SNI ya, 123456, enter. Tampilannya seperti lebih bagus daripada Gnome sepertinya, tapi ya tergantung kita sih senangnya yang mana. Masalah ini kita hilangkan biar kelihatan. Tapi kalau tampilan bagus berarti ya juga memakan RAM dari grafik card atau VGA card lebih banyak ya pastinya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini Gnome-nya. Ini apa? Gnome. KDE-nya tampilannya seperti ini. Beda ya. Nah, ini sudah dikelompokkan kalau dipakai ini. Nah, ini kita sudah tahu. Nah, kalau Office-nya jelas pakai apa tadi? Libre ya. Pakai Libre tadi. Ya. Ini spreadsheet, ini presentation, ini word processor. Word processor itu apa tadi? Microsoft Word. Presentation berarti apa? Sama dengan
Microsoft PowerPoint. Spreadsheet ini berarti sama dengan Excel ya. Kita coba buka. Saya plus. Nah, kita coba internetnya. Kemarin kan waktu pertemuan di sebelumnya kan kita apa namanya setting bridge ya untuk networknya. Kita coba sekarang untuk internetnya bisa atau tidak, tersambung atau tidak. Bridge itu berarti menjembatani antara komputer yang nyata dengan yang virtual dalam hal networknya ya. Kita coba, kita buka Mozilla. Google It Google It. Nah, bisa ya. Coba. Nah, bisa ya. Ini sebenarnya bisa. Gitu ya. Jadi sistem operasi di dalamnya lagi sistem operasi berarti itu installnya kalian secara virtual. Ya, itulah virtualisasi. Yang install secara virtual seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan, seperti biasa, silakan diskusi dalam forum yang ada di Microsoft Teams. Ya, silakan. Di situ kalian tanya-tanya boleh, saling diskusi antara teman, menjawab antara satu dengan yang lain mengenai ASC juga boleh. Banyak bertanya juga banyak ilmu ya. Tapi pertanyaannya jelas yang berbobot ya. Jangan pertanyaan yang nggak berbobot ditanyakan. Kayak seperti rumah kamu mana? Nah, itu kan nggak masuk akal juga pertanyaannya ya. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai ya atau pertemuan minggu depan selanjutnya ya kita akan mempelajari mengenai perintah dasar Linux ya. Saya berikan contoh sedikit ya untuk perintah dasar Linuxnya. Ambil contoh kita ingin membuat sebuah direktori ya kan. Membuat sebuah direktori. Direktori itu sama dengan folder ya. Folder itu kalau di Windows namanya folder, kalau di Linux biasanya orang menyebutnya direktori. Direktori itu sama dengan folder. Nah, kita coba sekarang. Kita masuk namanya perintah dasar Linux berarti kita masuk ke Ctrl Alt F1. Nah, loh Pak, apa namanya? Apa ndak bisa kita memakai mouse membuat foldernya di tampilan grafik atau tampilan desktop seperti ini? Ya bisa Mas, kenapa enggak bisa jawabannya ya. Ambil contoh, kita masuk ke menu apa namanya, bentar saya cari dulu ini coba. Nah, kita buat di desktop misalkan new folder, kita coba new folder, klik new folder, tampil dari sini ya, bisa membuat ya, paham ya, iso gawe, kata siapa enggak bisa, tapi kan apa tadi saya bilang ya, nanti kan yang paling berbobot nilainya ya itu pasti yang mode text ya, yang berbobot. Jadi karena dia sering main keyboard. Karena apa? Kalau kita pakai grafik itu jelas memakan grafik card yang cukup besar. Kalau kita pakai mode text dengan referensi yang kecil yang sudah kemarin pertemuan sebelumnya saya jelaskan pasti lebih kecil kan. Nah, pasti lebih murah juga komponen-komponen yang harus dibeli ya. Jadi kita lebih baik pakai yang mode text ya. Tapi juga handal gitu loh pakai mode textnya ya. Kita Ctrl Alt F1 secara bersamaan ya, itu masuk ke terminal 1. Nah, kita login pakai root ya, coba enter 1 2 3 4 5 6 untuk passwordnya. Loh Pak, kok nggak kelihatan di situ? Iya, itu sebenarnya sekalian kalau sudah mengetikkan 1 2 3 4 5 6 itu sudah terketik di situ, cuma nggak ditampilkan. Kita enter. Loh, sudah toh. Memang nggak ditampilkan, jadi jangan kaget loh kok nggak betul bintang-bintangnya. Iya. Nah, bintang-bintangnya tadi juga gelap kok. Lah di sini juga gelap ya, jelas nggak kelihatan ya. Kok nggak warna putih Pak? Ya nggak usah ya. Yang penting sudah tertekan. Dan nanti kalau sudah ada yang salah ya backspace saja, start penuh banyak sampai hapus kayak kurang-kurang
apa namanya, kalian hapus terus kira-kira sampai apa terserah beberapa kali, nanti kalian ketikkan ulang itu sudah bersih ya. Memang nggak kelihatan seperti itu ya. Nah, kita kembali ke awal. Contoh satu saja, cara membuat sebuah directory. Ingat, kalau kita membuat directory tadi md ya, spasi nama, md itu untuk yang mode DOS ya. Kalau mode graf, kalau pakai Linux ya berarti mkdir. Misalkan foldernya atau direkturnya kita beri nama tkj 3. Nah, kita enter. Loh, sudah jadi apa belum? Loh, kok nggak tahu, Pak? Kok nggak muncul, Pak? Ya nggak jelas nggak muncul ya. Kita harus ketikkan apa untuk melihat isi sebuah directory. Ketik ls. Loh, Pak, kok nggak muncul? Ingat, di Linux, di Linux ya, itu besar kecil sensitif ya. Jadi huruf besar dan kecil itu pasti dibedakan. Kalau kita pakai huruf kecil ls, muncul kan? Tadi yang kita buat tkj 3. Jadi mkdir spasi tkj 3 akan terbentuk sebuah folder atau directory ya. Nanti untuk menampilkannya, melihat isi file direktorinya itu pakai ls, tapi jangan ls huruf besar, pakai huruf ls huruf kecil ya. Kita pakai mkdir huruf besar, kalau dari perintah dasarnya huruf kecil, kamu pakai huruf besar seperti ini, tkj 2 misalkan, ya tidak mau ya. Harus pakai huruf kecil ya, tkj 2 enter. Kita lihat, loh Pak, ini kok bisa dibelok-belok ini untuk melihatnya. Nah, kalau ingin melihat perintah sebelumnya ya, perintah sebelumnya atau perintah sebaliknya atau sesudahnya, itu pakai anak panah atas bawah ya. Jadi sudah nggak usah ketik ulang kalau sudah pernah diketik ya. Paham ya? Kita cek sekarang mkdir spasi tkj 2, kita ketik ls. Loh, muncul 2 kan? Paham ya dari sini ya? Untuk perintah-perintah selanjutnya akan kita bahas pertemuan minggu depan. Oke ya, kita coba kembali ke F7 ya. Kemana? Ke tampilan grafis. Oke ya. Nah, kita coba shutdown sekarang. Mana shutdownnya nih? Start, leave, klik. Loh, kok nggak fungsi? Klik. Oh, ini loh, nggak lihat. Pakai apa? Pilih shutdown, jangan restart ya. Kalau restart nanti kembali ke awal lagi, masuk ke Linux lagi ya. Hibernate itu mati sementara, tapi kalau ditekan tombol powernya hidup lagi, hampir sama dengan sleep ya. Pilih shutdown, pilih turn off komputer, pilih oke, selesai ya. Udah dari sini ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada yang ditanyakan, ya itu tadi, silahkan berdiskusi di Teams ya, antara sesama teman. Kalau nanti ada yang tetap temannya masih belum ada yang bisa jawab, nanti akan saya bantu untuk menjawabnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat untuk menggapai cita-cita. Semangat.